Baik, selamat malam. Saya Erik Maulana Hardianto dengan NIM 6720211877. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai source code yang dibagikan pada tugas satu dasar pemrograman jaringan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan source code secara runtut dari satu baris dari atas sampai bawah, dari awal hingga akhir. Nah, pertama-tama, nah ini jelas ya, di paling atas ini adalah komen. Nah ini akan menjelaskan mengenai apa yang dipelajari pada program ini, yaitu mengenai Network Programmability Basics, modulnya adalah Programming Fundamental, mengenai bahasa Python bagian satu. Nah untuk author dari source code ini sendiri adalah Hank Preston, yang mempelajari mengenai konsep script structure and format, importing and using package, variable declaration and usage, function creation and usage, dan basic error handling. Nah, ini di bawahnya ini juga ini menjelaskan mengenai dari sang authornya dari source code ini yaitu Hank Preston. Email dari author itu ini adalah hpresto@cisco.com, yaitu ini ada hak cipta atau copyrightnya yaitu copyright C 2016 Cisco System INC. Nah ini adalah license-nya yaitu MIT. Nah ini adalah komponen yang paling penting dalam program Python. Hampir semua project itu pasti mengimport sys. Nah, sys ini adalah sebuah library, modul library yang digunakan uh, mem- untuk memfasilitasi user dalam melakukan input atau dalam uh, memasukkan input atau argumen. Nah, contohnya adalah ini biasanya ini adalah size ARGV. Ini akan mendeteksi dari inputan yang kita inginkan ini. Nah, itu akan dijelaskan pada di fungsi atas ini. Nah, setelah kita menjelaskan mengenai import sys, nah ini adalah komponen penting dari source code ini. Ini adalah sebuah function yang kita definisikan atau kita deklarasikan. Ini adalah function yang akan melakukan proses double dari angka yang kita masukkan ini. Seperti yang dijelaskan di sini, given a number, double it, and return the value. Jadi ini dinamakan doubler karena emang ingin mendobelkan angka yang dimasukkan. Ya ini ada parameternya number. Nah, dari fungsi ini kita menggunakan variabel result. Result ini dari number yang kita ambil dari parameter di ini, kita kalikan 2. Nanti dia akan mengembalikan nilai dalam bentuk result ini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke entry point dari program ini. Nah, if name atau main ini adalah seperti fungsi main pada program Python ini. Nah, dia akan dilanjutkan ke ini, try exception. Try exception ini adalah seperti basic error bagian pada basic error handling. Nah, try ini adalah fungsi utama dari program ini. Tadi yang input dari fungsi itu kita deklarasikan dalam bentuk input. Nah, kemudian jenis atau tipe dari variabel ini adalah float. Float ini adalah tipe variabel yang dimana dia akan menghasilkan angka, tapi tidak dalam bentuk bulat, melainkan dalam bentuk desimal. Misalnya seperti 5,0 atau 3,5 dan sebagainya. Nah, sys ARGV ini tadi dia untuk mendeteksi argumen yang kita masukkan pada fungsi sebelumnya. Satu ini adalah artinya nilai true ya. Nah, ini apabila kita tidak memenuhi command line yang kita masukkan atau mungkin kita tidak memasukkan command line atau saat kita tidak memasukkan command line, nah dia akan masuk ke sini except. Except ini adalah ketika dari try ini tidak terpenuhi dan akan dianggap sebagai error. Nah, ini sudah terjelas ini indicates no command line parameter was provided. Nah, dia akan secara tidak langsung sistem akan menegur bahwa kita harus memasukkan angka sebagai parameter di script ini. Nah, di sini dicontohkan kita akan memasukkan ini di terminal yaitu Python example1.py. Python ini adalah command line default untuk Python. Nah, ini example1.py ini adalah nama file. Nah, ini di sini disesuaikan dengan nama file Python kita. 12 ini adalah angka variabel dari number ini parameter. Nah, sysexit ini adalah fungsi yang untuk dia keluar dari program. Satu itu artinya true. Nah, untuk tapi kan di sini kan kita belum memasukkan
atau maksudnya belum ngeprint angka dari answernya ya. Nah, ini dilanjutkan di bawah sini. Nah, untuk ngeprint hasil dari doubler itu, kita masukkan di deklarasi variabel ini, yaitu namanya answer. Nah, answer itu sama dengan doubler, kita masukkan dengan fungsi doubler di sini. Nah, itu kita ambil dari parameter input dari dalam bentuk float. Nah, dia akan masuk dalam di sini yaitu print answer. Jadi, misal kita mengetikkan Python tugas 1 underscore dpj.py diikuti dengan angka 50, dia pasti keluarnya akan 100,0. Untuk itu kita akan menguji coba. Misal kita ketikkan Python, karena nama file kita tugas 1 underscore dpj, maka kita akan tuliskan di sini tugas 1 underscore dpj.py. Kemudian kita kalikan misal 150. Kita masukkan parameter 150. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Berarti kan parameternya kita number itu kita masukkan 150. Nah, result sama dengan number kali dikalikan 2. Nah, dia akan masuk dari sini, dipindahkan ke answer. Dia akan memanggil fungsi doubler. Kemudian digabung dengan input ini, dia akan ngeprint answer, yaitu 300,0. Nah, nah, ini misalkan, apa yang terjadi jika kita tidak memasukkan command line. Nah, ini coba saya clear screen dulu. Nah, ini coba saya lakukan run code tanpa menuliskan command line. Nah, ini yang akan terjadi. Oh, nah, ini yang akan terjadi seperti ini. You must provide a number as a parameter to describe. Dia akan memanggil fungsi yang ini karena kita tidak memasukkan command line parameternya yang tadi kita minta di sini. Nah, ini akan terjadi. Jadi, kita harus memasukkan command line yang berisi mengenai parameter number ini agar script ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini saya tes lagi, misalnya kita ingin mendobelkan angka 250. Kita masukkan lagi Python, nama file kita yaitu dpj.py, ikuti dengan angka 500. Ya, 500. Nah, dia akan keluar 1000. Nah, tadi kenapa 1000,0? Nah, karena kita memasukkan dalam tipe variabel yaitu float, yang dimana dia akan mengeluarkan angka berupa desimal. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan source code dari tugas 1 dasar pemrograman jaringan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.